jatuhnya tuh ada kelas tuh jadi takut sama kakak kelas, sedangkan kakak kelas tuh seharusnya disegani bukan ditakuti. Saya agak gimana gitu ya. Oke, ini saya boleh jawab gak ya? Kayaknya itu enak gitu saya jawab. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di Rapot Angkasa, Ramadan Podcast Angkasa. Dengan saya Rahayu, Saya Dina Putri Setiani. di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Minarur Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masih tetap semangat untuk berpuasa. Lancar puasanya Pak? Sudah sahur? Udahlah. Ya meskipun tadi pagi belum sarapan kan Oh, udah iya. semangat. Nggak sarapan berapa hari itu Pak? Udah 16 hari. hari. Aduh. Biasanya kan 16 ada hari. makan siang, sekarang udah nggak ada. Ini sebenarnya saya juga tadinya mau nunggu snack tapi kok nggak ada gitu ya Pak? Ini masih tercium-cium aroma surga. Iya. Karena baunya orang yang bau mulutnya orang yang puasa itu Aroma surga. aroma surga. Jadi Aduh. kalau pakai masker ya nanti bisa mencium aroma surga. Aroma surga itu bukan apa sebenarnya. Dilanjut. Iya itu ya Pak. Baik, jadi di sini itu kita ingin membahas terkait temanya itu memahami kebinekaan dalam bersosial Pak. Nah di sini itu sudah ada 100 lebih pertanyaan dari teman-teman semua, banyak banget ya Pak. Biasa tepuk tangan dulu. Aduh, Kita tepuk tangan dulu, tepuk tepuk tangan. tangan. Iya. Dan di sini kita sudah merangkum 12 pertanyaan yang akan mewakili dari tema kita kali ini gitu Pak. Nah, jadi kita akan membahas tentang keberagaman dan toleransi. Itu kan masih nyambung kan Pak Iya, tentang iya. toleransi. Nah, itu sebenarnya seberapa penting toleransi dalam kehidupan itu sih Pak? Sehingga kita itu diharuskan untuk menghargai keberagaman di seluruh Nusantara. Nah, itu tuh Pak. Aduh. Pertanyaannya cukup. Pertanyaan pertama udah berat ya. Aduh. Biasa SMA. Aduh keren loh. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita harus tahu dulu apa itu toleransi. Nah, toleransi dalam arti bahasa kan menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Iya. Nah, sebenarnya toleransi itu tidak hanya dalam kebangsaan toh, tidak Banyak hanya tuh. dalam kebangsaan, tidak hanya dalam keberagamaan, tapi toleransi itu ada dalam semua aspek. Dalam budaya juga ya Pak Ada budaya, kemudian ada toleransi dalam kehidupan. Misal nih, toleransi dalam berteman. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau toleransi dalam berteman, saya akan tersinggung ketika kamu melakukan hal-hal seperti ini. Oh, Dan aku tidak akan mentolerir kamu ketika kamu melakukan hal-hal yang seperti ini. Ada juga kalau dalam istilah remaja itu bertoleransi dalam berpacaran. Waduh, berpacaran nih kalau udah membahas tentang berpacaran tuh udah mulai jeru nih kayaknya Pak. Jadi gini ya, bertoleransi dalam berpacaran. Ya kalau menurut saya pacaran itu tidak boleh ya. Iya, itu kan ada dalilnya juga ya Pak kalau Nah. nggak salah. Kalau bertoleran bisa aja gini, kita bisa bertoleransi dalam berperasaan. Maksudnya gini, kita tuh sebagai manusia harus berlatih untuk dewasa gitu. Iya Pak. Kalau kamu suka sama seorang, ungkapkan, tapi jangan sampai dipacari. Aduh, dan terus gimana tuh Pak? Ya ungkapkan kalau kamu suka. Ya, udah diem gitu aja Pak. Ya ungkapkan kalau aku suka sama kamu seperti itulah. Itu namanya berlatih toleransi dalam apa ya, berpikir dan berperasaan. Atau juga nanti yang kita ungkapin juga harus belajar untuk bertoleransi dalam menerima perasaan orang lain. Tapi mohon maaf aku tidak bisa memberikan apa ya, menjadikan kamu pacar karena kita harus belajar untuk berdewasa gitu. Menjadi dewasa gitu ya Pak. Yes. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi, toleransi itu memang sangat penting dalam kebangsaan karena memang di Indonesia sendiri itu satu negara tapi merangkul banyak bangsa. Makanya kalau lihat berita di televisi itu pasti setiap hari pasti ada kasus pembunuhan dan kasus dan sebagainya disebabkan oleh tadi tidak adanya toleransi. ya Pak. Karena memang tugas pemerintah, tugas pemerintah yang di atas itu merangkul banyak bangsa. Jadi wajar kalau memang ada masalah. Toleransinya agak kurang gitu ya Pak. Berarti udah menjadi hal yang wajar gitu. Jadi yang wajar. Berbeda dengan negara Eropa. Eropa itu kan satu bangsa tapi banyak negara. Oh. Beda kan ya? Iya, beda banget Jadi ya Pak. memang Indonesia ini sangat istimewa sekali. Istimewa. Seperti itu. Itulah toleransi itu memang sangat penting.
Jadi toleransi itu menghargai dan menghormati. Tentunya nanti ada batas-batasannya. Iya, nanti dijelaskan lebih lanjut lagi Oke, nanti ya siap, Pak. siap, siap. Ada pertanyaan selanjutnya? Nah Tadi ini yang ada nih status. Pak, ini menurut saya menarik juga nih Pak. Mm-mm. Nah, jadi pertanyaannya tuh gini nih Pak. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, terkadang tetapi ada saja seseorang yang mengatakan ini loh saya nggak membutuhkan bantuan orang lain. Saya bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, tanggapan apa ketika Bapak itu bertemu dengan seorang yang seperti itu gitu? Merasa hebat. Orangnya merasa hebat. Iya, gitu ya? kayak aku tuh nggak butuh bantuan orang lain gitu loh Itu Pak. bisa ngelakuin Heeh. semuanya gitu. Ya, gini. Kalau seperti itu ya, kalau kita udah merasa nih, udah merasa bisa sendiri, kalau dalam istilahnya kita udah menyamai Tuhan, Iya, itu nggak boleh. Karena apa? Tuhan itu maha sombong, Mas sombong bisa Yes. semuanya ya Pak. bisa Iya. semuanya. Kita ini yang maha tidak sombong dan tidak bisa apa-apa. Makanya kita disebut dengan makhluk sosial. Hmm, Ketika seorang itu udah merasa bisa sendiri, udah merasa hebat. hebat sendiri, ya nggak mungkin masa ketika dia mati pas mau dikubur Nah jenazahnya iya, bersama iya kan itu nggak saya mungkin juga kan mikir ya. sampai situ sih Pak. Nah, makanya kita harus menyadari bahwasanya harus saling apa yang namanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya muhasabah atau Muhasabah. bercermin atau mengoreksi diri kita. Jangan egois gitu ya Pak. Yes, muhasabah itu apa sih yang kurang dari aku? Kira-kira aku udah terlalu sombong gak sih? Kira-kira ada orang lain yang aku sakiti gak sih seperti itu? Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu, diingatkan, Diingatkan. memberikan nasihat dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai menyalah-nyalahkan kamu itu jangan merasa benar sendiri. Kayak memojokkan gitu Yes, ya jangan Pak. sampai seperti itu. Berarti walaupun kita bisa nih melakukan sesuatu, contohnya bisa masak gitu ya Pak, atau bisa dalam pelajaran apa gitu, kita nggak boleh sombong karena kita masih butuh ilmu gitu ya Pak, istilahnya gitu. Bisa juga dengan cara ketika kita udah bisa nih kayaknya untuk motivasi ya ini sifatnya. Iya, motivasi nih Pak. Cari kompetitor. Kompetitor itu cari apa ya? Cari lawan. Lawan. Jadi Oke, misal nih enak banget. Dina Kemampuan kita tuh sampai mana? sampai mana? Cari Oh. kira-kira. Dina kan kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10. Mbak Rahayu kelas Kelas 11. 11. Nah, Mbak Dina matematiknya kelas 10, kelas 11-nya Mbak Rahayu. Wah, kayaknya aku bisa menantang Mbak Rahayu nih Waduh, buat mantap. taruh matematika. Nah, itu nanti Dina biar bisa mengoreksi dirinya sendiri. Oke, saya tuh kurangnya di mana sih Yes. gitu. Jadi ya memang manusia itu mempunyai keterbatasan. Iya. Meskipun dalam istilah Al-Quran itu manusia makhluk yang sempurna Iya, Iya. di antara jin dan lain sebagainya. ya karena manusia mempunyai akal gitu. Mereka Yes. bisa membedakan mana itu yang benar dan juga mana itu yang salah. Oh, belum tentu. Belum tentu ya Pak. Ada itu manusia tidak bisa membedakan hal seperti itu. Nah itu ya jadi pertanyaan gimana tuh Pak kalau manusia tuh nggak bisa bedain mana itu yang benar dan mana itu yang salah, sama aja dia kayak hewan gitu, dia nggak punya akal gitu kan, dia nggak bisa ngebedain yang benar dan yang salah gitu. Jadi gini, ini menurut keterangan Iku Swaidi Syafi'i Bantul ya, manusia itu punya dua potensi. Dua potensi. Ya, potensi itu arah. Hmm, Pertama potensi kehewanan sama potensi kemalaikatan. kehewanan dan kemalaikatan. Nah, Nah, Seseorang yang tidak punya pikiran berarti mereka yang hewan. hewan. Kalau memang yang punya pikiran berarti dia malaikat. Malaikat. Malaikatan maksudnya pikirannya itu digunakan untuk beribadah, Oh. dengan cara untuk berbuat baik, dengan cara untuk menambah kebaikan dirinya sendiri seperti itu. Jadi ya wajar ketika saya sendiri kok semisal berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang melakukan kejahatan, karena memang kita itu manusia tidak malaikat. Iya. Jadi ada potensi ke arah kehewanan atau kesyaitan malahan ibarat Malaikat. atau ke malaikatan seperti itu. Jadi kayak manusia itu emang nggak sempurna, pasti kita kayak mempunyai kesalahan gitu, kita Yes. mempunyai kekurangan. Tapi ini Pak, kalau misalnya kita mempunyai niatan nih Pak, misalnya aku besok mau jailin dia gitu, tapi saya belum melakukannya. Nah itu tuh gimana tuh Pak, dosa nggak sih? Udah dicatat Kayak, ya jadi saya tuh punya Ya, terus. saya punya perasaan kayak wah besok aku harus gini nih, aku mau melakukan hal yang negatif gitu kayak Pak. Jadi kayak aku mau ngelakuin hal yang negatif nih besok ke siapa gitu contohnya, atau besok aku mau ngapain nih, tapi saya ternyata besoknya tuh nggak melakukan gitu Pak. Nah itu tuh termasuk dosa atau enggak sih sebenarnya? Udah dosa Udah dosa Pak. karena niatnya udah jelek kan. Oh, Kecuali ketika dengan niatan gini,
ada yang juga bisa bermain niat. Aku berniat menyaingi dia supaya dia termotivasi. Waduh. Padahal yang disaingi itu merasa disingkirkan. Disingkirkan. Paham ya maksudnya? Oh, paham. Jadi Mas, saya ingin menyaingi Rahayu. Nah, Rahayu itu merasa disingkirkan. Nah, saya punya niatan baik untuk mencari saingan, itu harus menyadarkan dia. Oh, kayak sadarin dulu gitu sayanya. Harus berpikir dewasa. Iya. Berarti emang berpikir dewasa itu emang kita harus belajar dari sejak dini sebenarnya ya Pak. Latihan. Pasti nanti lama-lama juga terbiasa gitu. Ada pertanyaan lain? Nah, menurut Bapak nih, apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi? Sebelum lari ke sana ya. Jadi kan sistem kenegaraan lah ya. Itu kan banyak nih, ada yang kerajaan, terus ada republik, ada yang serikat dan lain sebagainya. Itu nanti di pelajaran IPS kalau nggak salah. Iya. Insya Allah ada. Nanti kalau belum masih penasaran ditanyain di gurunya masing-masing. Itu tergantung ke kepemimpinannya. Kalau memang kerajaan dan pemimpin tersebut berwibawa dan bisa mengelola rakyatnya, insya Allah tidak dalam hal toleransi lah ya, tidak akan Nggak akan masalah gitu. tidak bermasalah. Tapi rata-rata ketika pemimpin itu tidak punya rasa toleransi pasti bermasalah. Iya. Berarti kalau si pemimpin nggak mempunyai rasa toleransi, berarti si pemimpin ini nggak mau menerima pendapat dan saran dari rakyatnya dong Pak, dari bawahannya gitu. Kayak berarti si pemimpin merasa bahwa dirinya itu benar gitu. Ketika kita ngomong A, rakyat harus A gitu, nggak boleh kita ngomong A. Jadi ya memang itu tadi kembali ke pemimpinnya. Rata-rata seperti itu. Kalau memang pemimpin yang tidak bisa bertoleransi, contoh lah dalam dunia kecil kita, ketika ada ketua kelas yang tidak bisa mentolerir keterlambatan temannya, mentolerir seragam temannya, mentolerir usulan temannya, itu biasanya bermasalah. Nah, yang pasti nanti ada batasannya toleransi, namanya toleransi kan harus ada batasannya. Sampai mana seperti itu. Nah, apa saja sih Pak batas-batasan toleransi dalam agama Islam? Nah itu Pak, ada banyak kayaknya Pak. Islam ya? Iya. Batasannya yang paling pasti itu adalah masalah akidah. Akidah itu kepercayaan, ketauhidan. Kita tidak bisa bertoleransi. Tuhan itu tidak bisa, orang Islam tidak bisa. Yang pasti Tuhan itu satu dan tidak beranak dan juga tidak diperanakan, seperti itu. Batasannya akidah. Kalau memang ada yang mengajak seperti itu ya mohon maaf kita tidak bisa. Tetapi di sisi lain karena kan kita mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda ya Pak. Kembali lagi bahwa di Indonesia atau di sekitar kita itu bukan hanya mempunyai agama Islam gitu. Kita ada yang namanya mempunyai agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Nah maka dari itu kita harus saling bertoleransi. Nah kayak supaya kita menunjukkan bahwa kita itu bertoleransi itu gimana Pak? Kayak kita bertoleransi dengan agama mereka gitu. Nah itu cara nunjukinnya gimana tuh Pak? Cara nunjukinnya bertoleransi ya? Iya, bertoleransi. Kita tidak harus mengikuti ajaran mereka, tapi kita menghormati. Ketika mereka ada kegiatan contoh, Imlek dan lain sebagainya, jangan diganggu. Kalau di Bali ya, di Bali kan ada yang namanya nyepi. Nyepi iya ada. Kalau nyepi berarti ya, karena kita tinggal di sana, kita harus menghormati dia dengan cara tidak keluar dari rumah, dengan cara dan sebagainya seperti itu. Kalau dalam istilahnya kalau pas Natal ya, kita tidak bisa mengikuti perayaan Natal. Kita tidak boleh mengikuti perayaan. Tapi kita bisa menghormatinya dengan cara cukup. Kalau mengucapkan nggak bisa. Dengan cara gini. Caranya gini. Masalah ini masalah mengucapkan Natal ya. Iya, dan lain sebagainya bukan hanya Natal toh. Iya, karena kan banyak kayak kegiatan-kegiatan yang dimana tuh kalau misal yang Islam itu katanya nggak diperbolehkan untuk mengucapkan ya. Seperti contohnya itu Natal gitu. Kita nggak boleh mengucapkan hari Natal itu kepada yang non gitu. Katanya tuh kayak gitu. Itu sampai baru rumor sih. Jadi gini. Kalau dalam mengucapkan sesuatu itu kan disinggung dalam dua hal ya. Dua hal maksudnya gini. Dalam sisi kemanusiaan, kemudian dalam sisi ketuhanan. Nah, kita mengucapkan Natal itu berniat untuk dalam sisi apa? Kemanusiaan apa ketuhanan? Kemanusiaan sih. Kemanusiaannya kan. Iya. Nah, bisa aja gini caranya. Karena memang di dalam agama Islam mengucapkan selamat Natal itu mohon maaf belum bisa, tidak boleh.
Tidak boleh ya? Belum boleh, tapi tidak boleh. Jadi ya dengan cara gini, kamu ketemu langsung ke orangnya, oh, mohon maaf bro, biasanya kan bro atau Iya. biasanya apa? Ya manggil nama gitu ya Pak. Manggil, mohon maaf ya bro, masa guys kan nggak mungkin kan? Iya kan guys kan biasanya banyak gitu ya Pak. Mohon maaf bro, aku nggak bisa ngucapin selamat Natal karena selamat Natal atau selamat lainnya lah, Iya. karena memang di dalam agamaku aku tidak boleh seperti itu. Jadi Mohon izinkan. ditoleransi ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya nih Pak, aduh saya nggak enak banget nih Pak, karena saya merasa bahwa ketika saya mengucapkan itu kepada teman saya atau kepada siapapun itu, mereka bakal, wah aku bersyukur nih ada yang ngucapin gitu kan, kayak merasa dihargain gitu. Nah itu tuh gimana Pak? Kayak supaya kita tuh juga legowo lah bahasanya, kita juga enak, sana juga enak gitu Pak. Kan gini, otomatis ketika kita meminta maaf tadi kan kita udah menaruh perhatian sama dia kan, meminta Iya. maaf untuk mengucapkan, Iya. otomatis kan kita udah menaruh perhatian sama dia dengan cara kita mengungkapkan permintaan maaf tadi ketika kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Jadi kan kita udah punya perhatian sama dia, tapi mohon maaf karena ajaranku dalam agama Islam tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kalau saya rasa kalau memang kembali ke sisi manusia dan sisi kemalaikan tadi, kalau memang dia punya sisi malaikat dan mau mengembangkan sisi malaikatnya, berarti dia masih seharusnya bisa menerima. Iya, benar. Seharusnya bisa seperti Berarti itu. ketika kita mengatakan seperti itu nggak akan menyakiti gitu, nggak akan menyinggung ya Pak. Insya Allah tidak. Jika dia paham akan toleransi. Yes. Nah, seperti itu. Oke, nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Nih, jadi pertanyaannya gini Pak. Mengapa toleransi antar umat beragama itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita? Nah itu mengapa tuh Pak? Kenapa gitu sangat penting? Emang kita tuh nggak bisa Pak hidup tanpa toleransi gitu. Kenapa bisa penting banget? Alasannya apa itu Pak? Karena toleransi itu penting karena memang kita harus saling menghormati gitu loh. Contoh gini, ketika ada gereja yang dibom dan lain sebagainya, itu kan itu adalah salah satu contoh gitu loh. Yang mana ketika toleransi itu tidak diterapkan, ujung-ujungnya adalah hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa. Iya kan? Iya. Tragis ya Pak. Iya. Karena itu jadi di dalam agama Islam itu kan ada yang namanya kalau di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan ada ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk itu laki-laki dan perempuan, kemudian yang bersuku-suku seperti itu. Iya, Jadi iya. memang perbedaan itu sudah Sudah ada di- dinas atau sudah ada di dalam Al-Quran. Iya. Oh, Nah, sudah diterangin. Sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, tugas kita sebagai umat Islam menyadari bahwasanya kehidupan itu berbeda-beda. Orang antara kursi ini dan kursi yang lainnya aja berbeda. Itu baru kursi. Contoh lagi, anak kembar. Kembar itu sama tapi beda. Iya. Iya, Wajahnya sama tapi ada bedanya seperti itu. Sifatnya beda. iya. Kita sebagai umat Islam harus menyadari hal tersebut. Jadi kalau semisal ideku atau pemikiran bapak dan pemikiran bapak-bapak yang lain berbeda, itu memang wajar. Nah, tapi cara menyatukannya tuh gimana Pak? Apakah bisa atau enggak, atau bahwa pemikiran saya kayak gitu, pemikiran Anda seperti itu, ya sudah gitu. Apakah kita nggak mempunyai jalan tengahnya untuk mempersatukan pendapat-pendapat tersebut gitu? Nah, kembali ke tadi, apa yang dipersatukan? Kalau agama dipersatukan tidak nggak bisa ya Pak? Bisa. Tapi kalau rasa kebangsaan, rasa nasionalitas bisa. Nah itu kalau yang rasa kebangsaan tuh contohnya seperti apa itu Pak? Kayaknya menarik gitu. Nah, kalau contoh kebangsaan ya ini, bertoleransi. Contoh dalam kegiatan kesukuan, biasanya kan ada yang namanya, kalau di dalam Yogyakarta ada yang namanya itu sekaten. Sekaten apa itu? Sekaten nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, besok kalau udah COVID udah hilang, coba semoga ada yang namanya sekaten. Oh iya siap. Nah, kita bisa mendukung hal-hal tersebut dengan cara membagikan bahwasanya ini tuh adalah budaya kita gitu loh, harus kita ayomi, dan ini itu di luar keagamaan. Nah, seperti itulah. Nah ini Pak masih nyambung nih sama yang tadi Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh gini Pak, apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan sebuah toleransi? Nah itu kan masih ada sambungannya sama yang tadi kan Pak. Tadi pertanyaannya gimana kan? Jadi gini, apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan sebuah toleransi? Oke.
Jadi caranya ya, Iya, ini apa yang harus kita caranya, lakukan ya. Kalau terkait dengan cara itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau semisal kondisinya di SMA di SMA Kasa kok apa namanya, rasa toleransinya tinggi, ya kita harus ikut bertoleransi gitu loh, dengan cara bertoleransi tadi. Jadi kalau semisal apa namanya, kita harus mengembangkan rasa toleransi tadi itu. Kalau di angkasa nih, kira-kira apa tuh Pak? Kayak kan kita di sini kan banyak tuh Pak. Ada yang Kristen juga kan, ada yang Islam juga. Kalau kayak rasa toleransinya tuh gimana? Kalau menurut Bapak sendiri ini, Jangan memojokkan, jangan memojokkan. jangan ada yang namanya diskriminasi. Oh iya, Karena dalam tulisannya Ki Hajar Dewantara itu, jika kamu Indonesia, jika kamu orang Indonesia, maka jauhilah yang namanya diskriminatif, saling jangan memojokkan seorang. sakit. Jika kamu Indonesia, kalau kamu bukan Indonesia ya lakukan itu. Tapi kalau kita memang lahir di Indonesia, habis itu besar juga di Indonesia, bahkan KTP pun juga KTP Indonesia, kan nggak mungkin Iya. KTP luar negeri kan. Nah seperti itu, jadi ya jangan ada yang namanya diskriminatif. Kita sama-sama manusia, sama-sama manusia, tapi kita berbeda dengan agama. Jadi kalau semisal mau sharing-sharing ya sharing-sharing materi, bisa ketika waktunya sholat, mohon maaf, karena ini waktunya sholat ya, mohon maaf, kita sudah Saling bisa menghargai. saling menghargai. Berarti kayak peribahasanya kayak agamaku ya untukku, agamamu untukmu gitu ya. Ya, Kita nggak benar. bisa menyatu padukan gitu ya. Lakum dinukum waliyatin. Hmm, Tapi kita satu bendera, Iya. Putih. merah putih. Nah berarti tuh kita tuh harus tahu posisi kita ketika di pojokan tuh rasanya gimana gitu ya Pak. Iya. Supaya kita tuh Ah. nggak memojokkan orang lain gitu, karena kita tahu sendiri rasanya gimana gitu. Jadi ya kita tadi dalam istilahnya bahasa Jawa, kalau nggak salah lah ya, kalau nggak salah ini namanya tepuk seliro kan, Tepuk seliro. tepuk seliro. Jadi kita harus sadar ketika kita diposisikan sebagai orang yang terpojokkan. Kita harus bisa merasakannya. Nah, kalau memang tepuk selirnya salah nanti direvisi. Setahu saya seperti itu. Iya. Jadi harus bisa apa namanya merasakan. Cah, kalau semisal aku jadi seorang pemulung gimana sih? Makanya kita harus memberikan bantuan kepada para pemulung atau orang-orang yang melarat atau lagi miskin. Gimana sih kalau semisal aku jadi orang yang kaya? Kita kan kita bebas bermimpi ya kan? Iya, Iya. bermimpi Kita setinggi bermimpi. mungkin gitu. Katanya kita bakal jatuh di antara bintang-bintang. Yes. Jadi itu ya, kita kembali lagi memposisikan diri. Kalau semisal aku, kalau dalam istilah teater itu namanya berlatih menjadi seorang yang lain, menjadi orang lain. Gimana sih kalau jadi bencong itu? Aduh. Ya kan? Untuk memunculkan toleransi tadi loh. Supaya kita tahu rasanya jadi bencong tuh seperti seperti apa. apa gitu. Kita hanya berangan-angan aja. Jadi Hmm. bencong ini pasti dibully. Kalau semisal aku jadi bencong terus dibully, pasti sakit hati. Iya. Berarti gunanya itu supaya kita tuh nggak menghina satu sama lain Ah, gitu ya yes. Pak. Kayak itu Gitu. salah satu tips yang mudah gitu kayaknya. Mudah kayaknya gitu, tapi nggak tahu nanti Atau kalau ya kan dijalankan. bisa aja kan nanti ketika Iya. habis sholat berdoa sadar kalau tadi aku habis meludah tapi kena orang lain. Misal aku di bidang seperti apa ya? Iya sih, Seperti itu. renungan sesaat kadang tuh kayak gitu. Ya meskipun dalam apa agama Islam kita harus saling maafkan. Paling tadi kita harus belajar menjadi orang lain yang didiskriminasi atau menjadi orang yang minoritas. Oh iya. Nah ini ada satu lagi nih Pak, yang pertanyaan. Jadi pertanyaannya gini, Indonesia itu kan merupakan negara yang mempunyai perbedaan yang sangat tinggi. Nah, terdiri dari 1.360 suku, 726 bahasa, 5 agama, serta kepercayaan-kepercayaan lokal lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, gimana sih Pak caranya supaya kita itu bisa timbul rasa toleransi, memahami dan mengerti satu sama lain, serta bisa tetap menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun perbedaan di Indonesia itu sangatlah tinggi. Nah, kembali tadi caranya ya. Iya Pak. Kembali ke orang yang tadi. Ya caranya banyak cara. Seperti halnya kalau kalian saksikan di YouTube itu kan, kalau ingin melihat perbedaan ya jangan hanya didukung kalian, tapi keluarlah. Iya.
keluarlah seperti hanya di suku mana, itu kan cara pemakamannya kan berbeda. Meskipun dia Islam, tapi ada ritual-ritual yang lainnya. Di situ kita akan belajar. Belajarnya dari mana? Belajar bahwasanya ini loh, Tuhan itu tidak hanya menciptakan satu ritual dok, tapi ada ritual yang lain. Berbeda adat juga. Berbeda adat juga. Contoh lagi, kalau di istilahnya di Jawa Timur itu kan kalau sebelum Ramadan ada yang namanya sebelum Ramadan. Kalau di desa saya salah. Sebelum Idul Fitri itu ada yang namanya nyekar. Nyekar. Apa itu Pak nyekar? Nyekar itu membersihkan kuburan, mendatangi berziarah sebelum Idul Fitri. Oh iya, saya juga kayak gitu. Itu kan sebelum Idul Fitri. Nah kalau di Jogja kan sebelum Ramadan. Nah itu kan udah istilah yang berbeda. Maksudnya bukan istilah ya, tapi kegiatan yang berbeda. Nah jadi ya untuk memunculkan toleransi tadi ya kembali tadi, gimana ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang lain untuk menunjukkan rasa toleransi. Kayak kita tuh harus belajar ketika kita menjadi semisal contohnya seorang guru gitu ya Pak. Ketika kita menjadi seorang guru dan ketika guru itu menerangkan dan muridnya itu semisalnya ngobrol sendiri, nah itu kita bisa ngerasain gimana rasanya gitu ya Pak. Jadi ketika ada guru yang menerangkan, kita bisa tahu oh iya ternyata posisinya ketika ada yang berbicara dan orang lain ikut berbicara tuh nggak enak gitu. Seperti itu. Nah, itu kalau sekali-kali jadi guru, gimana rasanya? Apalagi rasa laparnya, habis itu rasa jengkelnya pasti pernah. Kalau pernah ngerasain, apalagi kalau guru TK. Guru TK itu guru yang paling sabar ya Pak istilahnya. Paling istilahnya. Kesabarannya. Kenapa? Yang diajari juga belum sadar. Dan suara harus keras. Beda dengan anak SMA. Kalau SMA kan udah masih mending lah. Bukan udah mending, harus mending. Harusnya mending. Soalnya pikirannya juga udah besar. Rasa mencintai juga ada. Masa belum bisa menghormati ketika guru menerangkan di depan. Seperti itu loh. Ya itu hal kecil ya, tapi terlihat kecil tapi susah untuk diterapkan. Nah itu wajar gitu. Wajar gak sih Pak? Enggak wajar. Harus diterapkan. Gak wajar ya, berarti betul-betul harus diwajibin gitu ya Pak? Iya harus bisa memahami apa ya, kalau misal jadi guru gimana ya kalau digituin. Karena saya sendiri juga terkadang tuh ketika ya saya sadar gitu ketika saya berbicara ada semisal gak direspon saya sakit gitu. Nah, tetapi ketika guru sedang itu ya saya terkadang masih jerenah dengan berbicara dengan teman sebangku gitu. Saya menyadari kesalahan saya. Nah, melihat gurunya nanti juga kalau ada kan tipe guru yang Pak saya izin ngantuk tidur ya. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Ada seperti itu mungkin kan bapak kan nggak tahu. Ada juga ya Pak saya lapar. Makan gantiin. Apa ya? Ya nggak apa-apa. Ada seperti itu. Ada yang juga pokoknya ketika saya menerangkan harus gini. Nah itu kita harus menghormati guru supaya itu tadi ilmu kita bermanfaat. Iya. Nah itu kan kalau nggak menghormati kan itu tadi. Percuma kita sekolah 1 hari full, tapi ilmunya nggak bermanfaat, nggak dapat apa-apa. Iya Pak, saya tuh pernah dengar katanya ketika kita sudah nggak menghormati seorang guru, itu ilmu yang diajarkan itu nggak akan bermanfaat dan nggak akan masuk ke otak kita gitu. Itu saya baru dengar katanya, saya belum tahu kepastiannya. Tapi gitu. Emang faktanya gitu. Faktanya gitu, udah pernah merasakan berarti? Enggak. Itu gimana tuh Pak? Apakah itu tuh benar atau cuma sebatas rumor aja? Benar Pak. Benar, saya juga dulu pernah. Ya saya juga udah pernah mengalami anak SMA seperti apa. Jadi memang ketika kita tidak bisa menghormati guru ya itu tadi. Akan bermanfaat. Hal yang serupa kita lakukan kepada guru tersebut akan kembali menimpa kita lagi. Jadi kayak istilahnya karma lah. Oke. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita nggak menghormati orang tua nih Pak. Nah itu ketika kita misal naudzubillah ya Pak menelantarkan beliau. Nah itu yang udah melahirkan kita, membesarkan kita. Berarti itu juga kita akan merasakan gitu gimana rasanya ditelantarkan, gimana rasanya nggak dihargain sebagai seorang orang tua gitu. Kita pasti akan ngerasain. Berarti karma tuh pasti ada tuh Pak. Pasti. Ada sebab pasti ada akibat. Nah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yes, itu. Dilanjutkan lagi pertanyaannya ada tentang menghargai. Oke, sekarang itu saya ingin membahas sedikit tentang menghargai ya Pak. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang menghargai, apa tanggapan Bapak ketika ada seseorang yang mencela apalagi sampai menghina agama lain?
karena suatu alasan atau suatu kejadian tertentu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Oke, berarti kita di luar sisi orang yang menghina tadi ya, bukan orang yang ikut menghina ya. Iya. Iya. Jadi ya itu tadi kita mengingatkan sebagai sesama muslim ya. Jadi agama Islam itu kan agama nasihat, Agama nasihat. agama yang harus saling mengingatkan. Ya tentunya dengan cara-cara yang baik, Pelan-pelan. yang benar ya, maksudnya yang baik lah. Jangan sampai ketika mengingatkan seorang itu dia itu ikut tersinggung. Jadi dia udah menghina orang, kita yang lihat seperti itu ikut menghina yang menghina tadi, paham nggak? Kayak memojokkan gitu. Memojokkan orang yang menghina tadi, Eh, bukan orang yang dihina. iya, yang menghina. Tadi jangan sampai kita ya dengan cara-cara yang kontekstual itu ya sesuai dengan situasi. Kalau orangnya itu keras ya coba kita Terus gimana gitu. kita ketemu dia ngobrol, bro maaf, kalau nggak puasa Oh iya, saya malah jadi oh ya makan ya habis dimakan gitu kan. Tiba-tiba lupa saya sedang puasa gitu. kalau nggak pas puasa makan bro, nah, pas tengah-tengah makan siapa ngobrol dengan cara misal ya kita tidak harus langsung Point gitu. to the point, tapi saja kalau misal aku cek mono kira-kira tim loro gak bisa seperti itu atau dan lain-lain. Soalnya sahabat Ali juga pernah mencontohkan gini, dulu itu ada orang tua yang mana orang tua itu wudhunya salah. Jadi kalau wudhu kan pasah dulu, Iya. nah orang tua itu tangan dulu, Tangan habis itu aja gitu, habis Pak. itu aja kan tidak sesuai dengan urutan. Kalau Iya. dalam istilah pakainya kan harus tertib kalau Iya, wudhu. betul. Nah sahabat Ali itu tidak langsung Salah. bah gue salah, nggak seperti itu. Sahabat Ali dengan cara seperti ini, bah saya pengen latihan wudhu, coba jangan persani itu jangan lihat. Iya. Dilihat. Akhirnya sahabat Ali itu praktekkan wudhu dari awal sampai akhir. Di situ di samping beliau menghormati orang tua tersebut juga akan sadar secara sendirinya seperti itu. Berarti orang tua itu oh iya ternyata saya salah nih gerakannya gitu. Jadi kita mengingatkannya Menyadarkan kesalahan. tidak dengan cara yang keras. Nah, Oh. kalau akhir-akhir ini kan bisa kita lihat sendiri kan, ketika ada sesuatu hal yang di situ bermasalah, biasanya kan kita tidak langsung mengingatkan, tapi disindir lewat Menyindir. status. Iya itu Rata-rata seperti sering itu. banget terjadi, baik itu kasus yang besar maupun kasus yang masa-masa kita remaja saat ini gitu. Ya, sindirannya. Contohnya juga Iya. orang keras dinasehatin dengan keras lagi. Nah itu Tambah tempur gak sih, Pak? Ya itu tadi, kadang kita itu update status supaya niatnya untuk menyindir, padahal yang disindir itu nggak lihat statusnya ya, Tapi percuma kan. tapi gini Pak, terkadang ketika kita membuat status gitu kan, nah niat kita ini nggak sadar nih orang gitu, ternyata dia nggak sadar justru yang ngerasa tuh orang lain. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Ya itu salah seharusnya. Baiknya apakah kita langsung ngomong ke orangnya? Langsung ke orangnya atau enggak telepon. Itu kalau cara kalau kita dewasa, kalau berusaha untuk belajar untuk menjadi orang dewasa, ngomong langsung. Ya intinya kalau dalam toleransi itu kita harus untuk memunculkan toleransi ya kita harus belajar untuk menjadi dewasa. Oke. Nah ini pertanyaan yang terakhir Pak. Oke, ya. Jadi di sini tuh saya ingin bahas sedikit tentang organisasi. Nah, jadi di organisasi ini tidak mungkin hanya ada satu orang. Pasti di situ ada yang namanya pemimpin dan juga anggota. Nah, di dalam organisasi itu juga kita pasti mempunyai pikiran-pikiran yang berbeda pula. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya adalah gimana sih Pak caranya supaya di organisasi itu kita bisa menumbuhkan pada diri kita yang namanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak mementingkan egonya masing-masing atau dirinya sendiri. Bisa saling support satu sama lain. Dan ketika kita ada masalah, kita bisa saling merangkul dan tolong-menolong terhadap satu sama lain. Nah, itu caranya gimana tuh, Pak? Mungkin bisa. Kayaknya ini curhat ya. Ya. Oke. Jadi memang kembali ke cara tadi ya, itu kembali ke ketuanya. Yes, atau kepalanya. Ketika kepala tersebut udah bisa mengayomi dan menyadari bahwasanya
di dalam anggotanya itu banyak potensi. Dia harus bisa menengahi. Contoh nih, ada masalah A dan B, ada usulan A dan B. Nah, gimana caranya? A ini kan lebih baik, B-nya kurang baik. Nah, ini usulan ya. Gimana cara menggabungkan jadi satu? Berarti kita cari jalan tengahnya ya, Pak? Cari jalan tengah. Harus saling menghormati dan menyadarkan. Karena kalau rata-rata organisasi saat ini kan gini. Di zaman SMA saya dulu itu gini. Ini berkaitan dengan toleransi juga ya, dan saling menghormati. Ketika rapat, ketika berdebat, debat dalam rapat ini dibawa sampai di luar rapat, itu yang jadi bermasalah. Bahkan permasalahan di luar organisasi dimasukkan di dalam organisasi. Itu Contohnya pecah ya pacaran. Aduh. Biasanya kalau ketua itu sama sekretaris. Aduh, sekretaris. Kalian jadi anggota OSIS? Iya, saya implikasi. Bendahara. Ya, semoga hal-hal tersebut tidak terjadi. Maksudnya Ya. kita harus bukan tidak harus, tapi latihan. Iya. Latihan untuk profesional. Jangan sampai masalah individu itu dibawa dalam keorganisasian. Nggak boleh. Nggak boleh. Ketika rapat adu argumen, pokoknya kegiatan besok harus A. Nggak boleh seperti itu. Kita musyawarahkan. Kalau nanti ketemunya C ya itu. Dan kita harus menyepakati hal tersebut semuanya. Jangan sampai ketika si Dimas ini usulannya nggak diterima, akhirnya pas actionnya dia tidak ikut terjun. Itu yang sering terjadi. Gara-gara usulannya nggak diterima, dia nggak ikut terjun dalam kegiatannya. Itu yang sering terjadi. Nah, di sisi lain nih Pak, kan ada kakak kelas sama adik kelas. Kan adik kelas tuh harusnya menghormati kakak kelas. Terus si kakak kelasnya tuh udah disapa nih sama adik kelas, tapi kakak kelasnya tuh malah ngelewatin biasa aja gitu loh Pak. Curhat ya? Itu lebih baik ditegur atau dibiarkan saja gitu loh Pak. Oke. Ini antar siswa ya. Iya. Itu bisa melalui guru. Guru. Karena guru itu sebagai jembatan antara kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 merasa, saya itu merasa jadi nggak dihormati sama kakak kelas, itu curhat sama gurunya. Terus nanti yang 11, nah itu adik kelasku Pak, ya dia harus nurut sama aku, nggak gitu. bisa seperti itu. Nah, jatuhnya tuh adik kelas tuh jadi takut sama kakak kelas, sedangkan kakak kelas tuh seharusnya disegani, bukan ditakuti. Saya agak gimana gitu ya. Oke, ini saya boleh jawab gak ya? Kayaknya itu enak gitu saya jawab. Jadi gini, kita tuh juga pernah ngerasain jadi adik kelas gitu ya. Sebenarnya kita ketika kita mungkin disapa ya, masalah disapa, terkadang kita tuh kan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyatu padukan semua orang gitu, dia harus AA semua gitu. Kita juga manusia gitu kan istilahnya. Dan juga ketika disapa itu kakak kelasnya jalan saja, itu terkadang mereka nggak dengar atau pura-pura nggak dengar, atau mungkin mereka sedang buru-buru gitu. Jadi kita harus berpikir positif saja gitu. Nah, balik lagi ke kita, tujuan kita apa? Nyapa kan? Ya udah, mau dia balik nyapa ke kita atau enggak itu sudah menjadi urusan mereka gitu. Yang penting tujuan kita menyapa. Nah, balik lagi semisal kakak kelas nyapa adik kelas juga Kalian jangan bertengkar di sini. Pesan buat anak-anak yang di rumah ya. Ini ya, sadarlah kalian, ini baru 2 orang, belum semuanya. Sikap ini kembali ke sikap toleransi. Kalau kalian ingin memajukan SMA Akasa ya, kita harus yang di atas harus turun, yang di bawah harus naik. Jadi saling ketemu. Itu ya anak-anak yang di rumah. Jadi kalau semisal kakak kelasku tak sapa enggak nyapa ya, balas dendam. jangan balas dendam. Ini saya juga sering merasakan. Saya juga pernah jadi adik kelas. Saya ngerasain juga ketika saya menyapa nih, ketika saya menyapa gitu kan gak dibalas, saya juga sering merasakan itu semuanya. Buatlah generasi kalian ini generasi untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai generasi yang sebelumnya memang jelek, hilangkan kejelekannya, ambil kebaikannya. Itu jadi kata Pak Lexi itu, ambillah yang baik-baik di generasi sebelumnya, ambillah yang baik, tapi jalankan hal-hal yang baik-baik di saat ini. Maksudnya hal yang baik kita ambil, yang baik kita jalankan lagi. Jadi mempertahankan budaya-budaya yang baik seperti itu, budaya-budaya yang
yang jelek hilangkan, tambah budaya yang baik. Jadi intinya kita harus ambil yang baik-baik itu aja. Oke, jadi buat teman-teman semua yang bisa kita petik, jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain dan kita nggak boleh mementingkan ego kita karena toleransi itu sangatlah penting untuk kehidupan kita gitu. Oke, sudah. Terima kasih kepada Pak Arur yang Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan juga menambah wawasan pastinya untuk kita semua. Semoga puasanya lancar selalu. Amin, tidak bolong-bolong ya. Amin, amin. Kalian juga loh, yang di rumah Amin. juga jangan sampai bolong-bolong. Iya. Kita tidak seperti giginya anak kecil. Mungkin cukup itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.